Halo semuanya, perkenalkan saya Edward Kevin, mahasiswa dari Teknik Industri angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang History of Marketing atau sejarah dari marketing itu sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu marketing sendiri. Marketing itu adalah merupakan sebuah salah satu strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mempromosikan pembelian ataupun penjualan suatu produk yang dibuat. Dan pertama-tama dari sejarah marketing ini saya akan menjelaskan tentang pada masa 1500 before Christ atau 1500 sebelum Masehi, di mana, pada zaman dahulu itu orang-orang memberikan seperti logo atau stempel, di mana produsen barang itu akan mencap produk dari mereka dengan tanda tangan atau logo itu sendiri, supaya memberikan tanda kepada para pembeli yang membuat produk, yang telah dibeli. Lalu seiring dengan berkembangnya zaman, pada tahun sekitar 35 sebelum Masehi, ini adalah salah satu contoh, Umbricius Skouras, di mana ini merupakan produsen kecap ikan atau juga dikenal, garum pada Pompei, sekitar tahun 35 sebelum Masehi. Dan ini adalah contohnya, gambarnya, di mana pada zaman dulu itu seperti diberi tanda tentang merek dari Umbricius Skouras ini. Lalu berlanjut pada tahun 1450, setelah Masehi, di mana pada tahun ini itu adalah tahun pertama di mana Johannes Gutenberg itu menemukan mesin cetak bergerak. Dan pada tahun ini, di tahun sekitar 1440, mesin ini diluncurkan dan pers tidak menandai penemuan percetakan, tetapi merupakan perbaikan besar pada metode pencetakan blok yang sebelumnya lambat dan melelahkan sekali, di mana teks itu harus diukir menjadi balok kayu yang tidak berguna setelah digunakan. Pada masa ini juga zaman dulu, mesin ini digunakan untuk mencetak Alkitab, buku Alkitab, dan masih banyak lagi, dan bisa dibilang bahwa Johannes Gutenberg ini merupakan salah satu, eee, pendiri utama fondasi dari sistem marketing sekarang atau percetakan. Lalu berlanjut ke masa yang semakin modern, di mana pada tahun 1700-an sekitar, hingga 1900-an itu, orang-orang menggunakan sistem brosur atau, melakukan advertisement pada koran atau newspaper. Setiap harinya itu pasti ada brand-brand atau toko-toko yang meluncurkan produk dan memasukkannya melalui koran ataupun brosur. Dan yang pada masa itu sangat modern adalah iklan militer pada selama Perang Dunia, ketika Amerika Serikat dan Inggris itu berupaya untuk menggalang dukungan untuk perang yang bisa dibilang memakan biaya sangat besar. Lalu akhirnya pada tahun 1917, Presiden Woodrow Wilson itu membentuk Komite Informasi Publik. Lalu dibantu dengan sebuah agensi periklanan, NWIR and Son. Grup ini tuh lalu memproduksi iklan yang mungkin sampai sekarang cukup terkenal, yaitu I Want You for US Army yang diaktori oleh pemeran bernama Uncle Sam, dan ini adalah salah satu contoh iklannya. Dan pada masa itu, iklan tersebut berguna untuk mengajak para masyarakat dari Amerika Serikat untuk mau, bergabung dengan militer Amerika dan membantu pada masa Perang Dunia. Dan selanjutnya itu ada masa-masa dari 1900-an akhir-akhir dan seterusnya, dan bahkan mungkin sampai sekarang itu tentang TV dan radio advertisement, di mana produk-produk itu meluncurkan iklan melalui TV ataupun radio. Karena di masa ini
TV dan radio sangat populer di antara masyarakat, di mana semua orang sudah pasti mendengar ataupun menonton TV dan radio. Salah satu contohnya adalah iklan dari produk rokok Marlboro, di mana Marlboro itu meluncurkan sebuah iklan yang bernama Marlboro Man. Itu adalah sosok yang digunakan dalam kampanye iklan tembakau bagi produk rokok Marlboro ini, di mana di Amerika Serikat itu digunakan pada tahun 1954 hingga 1999, yang diperankan oleh Leo Burnett pada tahun 1954. The yang di bawah ini adalah merupakan salah satu contoh dari, iklan Marlboro Man tersebut, di mana iklan tersebut itu, melambangkan seorang pria yang gagah dan pekerja yang kasar untuk mempromosikan rokok filter. Dikarenakan pada masa tersebut rokok filter Marlboro itu, dikenal lebih feminin, karena di mata masyarakat rokok yang menggunakan filter itu biasanya yang digunakan oleh perempuan. Oleh karena itu Marlboro meluncurkan, Marlboro Man yang berusaha untuk menghilangkan stereotip tersebut dan membuat agar rokok Marlboro ini bisa dipandang jantan oleh masyarakat. Lalu yang di atas ini adalah salah satu contoh iklan bagi TV, itu Camel. Camel juga salah satu brand rokok, dan sekarang masuk ke modern era advertising, di mana pada masa sekarang itu bisa dibilang ada 3, salah salah satu dari ada 3 itu, eee, sistem periklanan yang sangat sudah pasti digunakan pada masa sekarang, di mana yang pertama itulah sosial media, di mana pada sosial media itu biasanya orang-orang membuat konten, itu bisa dibalut dengan komedi ataupun konten yang serius. Itu biasanya berupa sebuah video ataupun foto untuk memamerkan, produk dari sebuah perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah endorsement, di mana pada masa sekarang itu endorsement juga sangat terkenal, di mana brand-brand atau produk-produk itu memasukkan endorsement kepada artis-artis atau orang-orang ternama, public figure, itu untuk mendapatkan reviewnya ataupun mereka membayar para public figure tersebut untuk melakukan endorse, agar produk yang dipopulerkan itu, bisa dikenal oleh masyarakat, di mana pihak-pihak dari perusahaannya itu pasti mencari, artis-artis atau public figure yang sudah ternama. Lalu ada yang terakhir adalah billboard, di mana billboard sendiri ini sebenarnya juga sudah digunakan dari zaman dahulu, di mana Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang menciptakan billboard pertama kali, dan semenjak itu banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan billboard. Bahkan hingga saat ini, di mana ketika kita pergi ke jalan masih banyak billboard-billboard yang terpasang di jalan raya, mungkin tentang penjualan produk mobil atau perumahan, itu rata-rata masih menggunakan sistem billboard. Bahkan seiring berjalannya waktu, di masa sekarang billboard-billboard sendiri itu sudah banyak yang jenisnya digital. Seperti di New York Times Square itu rata-rata billboard-billboard itu sudah digital, di mana billboard-nya itu menyediakan gambar bergerak atau video-video untuk ditampilkan. Berikut adalah daftar pustaka saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.